Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta Buhaira. Nama saya Muhammad Ilyas Zulkarnain dari kelas 3B min 3 Tangsel. Ini merupakan kisah fenomena lantakan Nabi Muhammad muda sebelum diangkat menjadi rasul dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira yang mengakui kenabian Muhammad melalui kitabnya. Inilah pemimpin seluruh alam semesta. Ini adalah Rasulullah, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutus dia sebagai rahmat semesta alam. Suatu hari paman Nabi Abu Thalib akan melakukan perjalanan dagang ke Syam dengan kafilah lainnya, dan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berumur 12 tahun ingin ikut berdagang bersama pamannya. Sebenarnya Abu Thalib keberatan untuk mengajak Nabi, tapi karena Nabi Muhammad memaksa, akhirnya pamannya mengajak ikut serta. Perjalanan ini merupakan perjalanan pertama Nabi ke Syam, yaitu melewati jalur kafilah Bakat dengan menelusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijaz, dan kota Busqa. Bagi kafilah dagang, kota Busqa merupakan kota singgah yang cukup ramai sebelum sampai ke Syam. Di daerah ini pula ada pendeta yang terkenal, yaitu bernama Buhaira. Dan kafilah Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat sejenak tak jauh dari tempat ibadah pendeta Buhaira tersebut. Sementara dari kediaman Buhaira, beliau mengamati gerak-gerik kafilah dagang tersebut. Katanya, aneh sekali. Kemanapun kafilah itu bergerak, awan itu selalu mengikuti mereka, seakan-akan menjaga mereka tidak kepanasan. Tapi siapa yang dijaga? Karena penasaran, Buhaira berniat mengundang makan mereka, padahal selama ini dia tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya kepada kafilah Abu Thalib merasa tersanjung dan menghargai kebaikan pendeta Buhaira tanpa merasa curiga niat lain dari pendeta Buhaira. Mereka sangat lahap dengan makanan yang dihidangkan oleh pendeta Buhaira. Namun Buhaira tidak melihat pemuda yang dianggap beliau mempunyai keistimewaan, dan pendeta Buhaira bertanya, apakah sudah semuanya ikut makan bersama, dan Abu Thalib berkata bahwa masih ada seorang pemuda lagi yang sengaja ditinggal untuk menjaga barang dan kendaraan mereka. Akhirnya pendeta Buhaira meminta supaya pemuda tersebut juga diajak makan, dan barang mereka akan dijaga oleh pembantunya. Setelah selesai makan, pendeta Buhaira mengajak Nabi Muhammad untuk berbincang berdua saja. Pendeta menanyakan banyak hal dari postur tubuh hingga posisi tidur Nabi. Setelah selesai berbincang dengan Nabi, maka pendeta Buhaira menanyakan apakah pemuda tersebut anak Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan bahwa Muhammad itu anaknya, tapi Buhaira tidak percaya begitu saja. Menurut ciri nubuwah, dikatakan bahwa Nabi itu anak yatim piatu, dan akhirnya Abu Thalib mengaku memang Muhammad bukanlah anaknya, melainkan anak dari adik dan istrinya yang sudah meninggal dunia, tapi sudah dirawat seperti anaknya sendiri. Lalu Buhaira berterus terang bahwa pemuda ini akan menjadi nabi penerus Nabi Isa alaihi salam. Inilah pemimpin seluruh alam semesta. Ini adalah Rasulullah, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutus dia sebagai rahmat semesta alam. Abu Thalib terkejut mendengar itu dan bertanya lagi kepada pendeta Buhaira dari mana dia tahu hal tersebut dan menunjukkan buktinya. Akhirnya pendeta Buhaira menjelaskan pengetahuan yang dimilikinya. Dia berkata, sebenarnya ketika kalian sampai Aqabah, saya melihat tidak satupun bebatuan pepohonan, melainkan mereka tunduk bersujud, dan mereka tidak akan bersujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui tanda nubuwah
yang ada di bawang tulang kawan bahunya dan yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatinya dari kitab kami. Mendengar penjelasan dari pendeta Buhaira, Abu Thalib menjadi cemas dan meminta saran apa yang harus dilakukannya. Pendeta Buhaira menyarankan agar Nabi Muhammad dibawa kembali ke Makkah supaya aman dari gangguan orang-orang Yahudi yang juga sudah mendengar kabar akan kedatangan Nabi Muhammad. Benar saja, setelah Nabi Muhammad pulang tak beberapa lama kemudian datanglah 3 orang Yahudi yang bernama Juraiz, Dakish, dan Tamam ke tempat kediaman pendeta Buhaira untuk berencana membunuh Nabi Muhammad. Mereka meminta kepada Buhaira untuk menyerahkan pemuda yang bakal menjadi nabi tersebut, dan pendeta Buhaira menjelaskan kepada mereka bahwa pemuda tersebut sudah tidak berada di situ lagi dan menyarankan kepada mereka supaya membiarkan pemuda tersebut karena pemuda tersebut dijaga Tuhan semesta alam dan mereka tidak bisa dengan mudah membinasakannya. Akhirnya orang-orang Yahudi ahli kitab tersebut mengikuti saran pendeta Buhaira dan pergi dari tempat tersebut dan mengurungkan niat mereka untuk membinasakan Nabi Muhammad. Di Makkah, Nabi tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna, paling sempurna dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, dan jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Makkah, dan terkenal kejujurannya sehingga orang-orang menjulukinya sebagai Al-Amin. Demikianlah kisah pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta Buhaira. Hikmah dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dari kejahilian penduduk Makkah dan orang-orang Yahudi bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Ini sebuah janjinya yang akan melindungi orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.